Oke. Ya. Oke, kamera 1, 2. Oke. Tapi belum berjumpa yang sudah lulus kau ini, iya. Sudah ada tadi Pak. Bukan berfoto. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan kita mulai ya karena jam 8 jam 12. Mau untuk siang ini. Baik, bersama kita sudah hadir John David Sumbiring dari GBKP membawa identitas agama. Suatu tujuan segala dan perkembangan demokrasi di Indonesia dan sebetulnya sangat menarik dan kontekstual. Terlebih ini kita juga bersiap untuk pemilu, mudah-mudahan ada makna yang berarti kita peroleh dari ujian ini. Sebelum dimulai bolehkah siapa namanya? Kenali Pak. Kenali. Doa. Mari kita terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, berkat penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Terlebih-lebih dalam jam ini menyediakannya Tuhan untuk magister teologia, mencapai magister teologia dari abang kami John David sendiri yang telah mempersiapkan tesis ini. Kiranya apa yang selama ini telah dia pelajari, tuliskan, kiranya Tuhan yang menolong dia. Demikian juga buat Bapak dan Ibu dosen, baik pembimbing dan penguji, kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga melalui karya dari pendeta kami John David sendiri ini berguna untuk gereja dan juga bangsa dan negara. Kiranya Tuhan menyertai dimulai sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih atas doanya. John David, di hadapanmu ada 5 doktorin. Komisi yang bisa pilih, jadi harus menjawab dengan baik-baik. Bisa ditulis ahli biblis, ahli historika, dan juga ada kaitan dengan misi. Bisa mungkin karena saya juga historika juga kita ada juga cross culture soal budaya ya, dan Christian education dari Dr. Roni. Nah, kita coba tinjau dari berbagai aspek tesis ini yang saya pikir ini sangat menarik karena akhir-akhir ini dan lebih di dalam situasi kita menjelang pemilu 2024 ke depan. Mudah-mudahan dari materi yang saudara sajikan ini kita memperoleh sesuatu yang bisa kita empowering jemaat nanti lewat artikel ini. Mudah-mudahan, tapi apapun namanya diuji dulu secara akademis di para program pasca sarjana STT bisa dan Oke, kami beri kesempatan 5-10 menit maksimal untuk secara sistematis menjelaskan apa yang kau tulis di tesis ini. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi secara garis besar saya menuliskan tesis ini berdasar kepada perkembangan dunia politik di Indonesia. Melihat perkembangan dunia politik di Indonesia berawal dari Indonesia itu sendiri terbentuk sampai pada saat ini, ternyata banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar yang sudah diaturkan oleh para pendiri bangsa, terkhusus ketika dilakukan pemilihan terhadap pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi saya tertarik karena salah satu hal yang membuat saya menuliskan ini adalah ada semacam cara berpolitik yang
menurut saya secara pribadi itu salah. Di mana cara berpolitik ini mengangkat, mengatasnamakan atau memperjualbelikan, kami pakai bahasanya, agama untuk mendulang suara. Beberapa hal yang sudah kami pelajari, ternyata memang agama merupakan salah satu produk ataupun alat yang paling luar biasa, paling bagus dalam dunia perpolitikan, karena tidak bisa dipungkiri Indonesia itu adalah negara religius. Jadi agama itu satu alat yang bisa mendulang suara. Jadi saya meneliti seperti itu dan akhirnya saya menemukan bahwa banyak politisi ataupun orang-orang yang menggunakan agama, simbol agama ataupun teks-teks dalam kitab suci agama untuk menunjukkan dia layak dipilih menjadi seorang pemimpin. Padahal mungkin kalau diikuti rekam jejaknya, ternyata karakter, sifat, ataupun tingkah laku dari orang ini ataupun partai ini tidak mencerminkan apa yang dia tunjukkan dari agamanya. Jadi, saya mengangkatkan itu untuk menganalisa agar agama tidak hanya menjadi sebuah tameng, tapi agama menjadi sebuah nilai yang ada dalam diri politisi ataupun secara organisasi partai politik untuk mendulang suara, bukan simbol, tapi nilai agama itu terlihat dari calon ataupun orang-orang yang terdapat dalam partai politik itu, sehingga masyarakat Indonesia memilih bukan karena dia beragama A atau agama B, tapi rakyat Indonesia memilih dengan nalar yang benar. Dia memilih karena memang karakter, nilai dari calon-calon ataupun orang-orang yang berpolitik itu menunjukkan agama yang dia miliki. Sehingga saya merasa perlu memunculkan pemahaman yang baru ataupun setelah saya teliti mengingatkan kembali bahwa ada yang hilang dari fungsi agama sebenarnya ketika dipakai sebagai alat perpolitikan. Jadi tesis ini mengingatkan kembali dan mencoba untuk memunculkan pemahaman yang baru tentang bagaimana agama memberikan fungsi ataupun memberikan masukan kepada orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin-pemimpin bangsa ikut dalam pemilihan ataupun ikut dalam dunia perpolitikan praktis secara langsung, seperti itu. Jadi ini yang mau saya tekankan, kita kembali dan memunculkan pemahaman baru tentang agama itu ketika berhadapan dengan dunia perpolitikan ataupun berhadapan dengan demokrasi di Indonesia. Karena mulai dari awal Indonesia terbentuk sampai sekarang, konsep demokrasi lah yang dipakai sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu dimiliki oleh rakyat dan melalui metode pemilihan mengutus wakil-wakilnya untuk mengambil kebijakan di pemerintahan. Jadi nilai agama itu yang mau saya tekankan, bukan simbol ataupun agama sebagai lambang atau tameng saja dalam dunia perpolitikan. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bang David. Ya, belum sampai 10, tapi sudah lewat 5 menit. Oke, terima kasih. Jadi, saudara sudah menjelaskan bahwa seakan tujuan dari tesis ini mencoba mengingatkan kembali akan fungsi agama itu dalam demokrasi di Indonesia secara khusus. Saya sebagai pemimpin utama tentunya tidak lagi ada pertanyaan yang cuma nanti itu penjelasan sedikit dari perkara siapa yang kita bangun. Terus ada pemimpin dua di sini, Dr. Ramli, nanti akan mengikuti ini setelah setengah jam saya akan keluar. Yang pimpin Dr. Ramli. Nah, yang teknis dulu dari saya.
halaman Romawi 2 ini, soal ucapan terima kasih. Poin 1 itu Bapak dosen pembimbing penulisan tesis ini yang telah memberikan waktu bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga terselesainya tesis ini. Kata terselesainya ini bukan bahasa akademis. Ini mungkin bahasa koran atau bahasa pasaran ini. Mungkin dia langsung ke apa saja kepada penulis sampai tesis ini selesai. Itu lebih tidak dia lebih enak dibaca ya, sampai tesis ini selesai. Nah, mungkin ada nanti dari teman-teman akan bertanya hal-hal lain, untuk itu sesuai dengan jadwal. Maka untuk yang pertama kami persilakan Dr. John Ahmad Sipayung, baru nanti Dr. Muhammad Wijaya, baru nanti Dr. Roni Pasu, baru nanti mungkin ada catatan-catatan dari Ramli, Dr. Ramli. Ya, waktu kita sampai jam 2, Bapak Ibu, rupanya pasca sarjana kita menyuruh jam 2 baru kita makan. Udah makan dulu tadi, Pak. Kalau ada makanan ini kenapa lupa ya? Belum satu, tapi nanti saya coba cek Pak. Ya, tadi saya tanya Bobi, mungkin setelah selesai katanya. Oke, silakan Dr. John Ahmad Sipayung. Terima kasih kepada terus saya awali dari sederhana dari misalnya contoh penulisan ya, halaman saya baca dari dulu. Halaman saya ya. Iya. Orang San Francisco Chronicle memasang apakah itu tulisan Chronicle? Yang di bawah, yang pas, Di bawah mana? San Francisco Chronicle. Double N. Enggak, ini satu. Yang mana? Yang di bawah baris ketiga. Jadi konsistensi ya. Misalnya nomor 15. Coba baca dulu. Paragraf kedua. Kata istilah politik dalam bahasa Indonesia terambil dari kata bahasa Inggris yakni politik yang secara harfiah bermakna acting to judging wisely. Mana tuh? Ada tuh. Acting or judging wisely. Ada jadi. Apa jadi? Judge. Bersikap adil. Enggak, memang begitu bahasa Inggrisnya. Saya mengambil kutipan. Kalau itu kalau salah, jangan terus-terusan yang salah. Kalau katakan setuju, tidak katakan setuju. Kan begitu ya. Kalau budaya memang begitu. Apa yang suka orang kan itu. Kita juga. Jadi, apakah memang ada kayak gitu? Kalau dulu kayak dulu dari suku Inggris. Sebenarnya kalau dalam bahasa dasarnya judging. Judging. Nah, jadi mereka tulis apakah penulis yang salah atau yang salah? Saya yang salah. Ya. Itu ya, nggak begitu tulisnya ya, salah ya. Ya John? Ya. Nah, dia tujuh. Itu sudah pasti. Itu dari mana? Baris terakhir itu terakhir tampaknya sejak semula kecenderungan
tulis lagi. Ya, kemudian 66 itu soal sederhana, hanya itu menyangkut soal kita lihat sebenarnya lehbu itu kita lihat ya. Kemudian 73 baca dulu baris pertama itu. 1999 memakai sistem pemilu perwakilan berimbang, proporsional representatif. Apakah begitu menulisnya? Representatif. Representatif. Tapi itu perlu disempurnakan ya. Oke. Dan yang lalu yang kedua, saya agak heran juga di mana identitas umat sebagai master teologi. Kalau saya tidak salah, satu kalimat pun tidak ada atau satu teks pun tidak ada dari identitas ini. Ada kira-kira dulu. Oh tidak. Salahkan saya kalau memang salah membaca. Ada? Nah, kira-kira apa? Ini master teologi loh. Ya mungkin itu kesalahan saya Pak, karena terlalu fokus kepada makna agama dan politik identitas, sehingga dasar saya meninjau itu terlupakan. Saya meninjau dari segi teologi agama-agama. Jadi saya juga melihat memang kesalahan saya. Atau dasar teologis saya secara pribadi untuk memunculkan tesis ini ataupun pembahasan ini tidak saya cantumkan. Dan bagi saya itu mendasar. Ini bisa saja misalnya diusul tampilkan ini, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan master teologi. Bisa. Dan itu saya kira mendasar, khususnya berkaitan dengan politik. Apakah berpolitik itu salah? Tidak. Tidak. Nah, di saat kau menyampaikan berpolitik tidak salah, politik Kristen itu kayak gitu, gambaran ini. Gimana itu politik Kristen? Tidak, politik Kristen di sini gimana? Ya. Kesimpulan juga saya lihat tidak ada. Ya, saya akui memang itu kesalahan saya Pak, karena tidak ditentukan. Tapi dasar penulisan ini tetap saya berdasar kepada teks Alkitab, karena ada hal-hal yang saya lihat sebenarnya di teks Alkitab yang berhubungan langsung dengan bagaimana kita memilih seseorang, bukan karena ada kesamaan dari segi agama yang kita miliki, tapi bagaimana nilai-nilai dari agama itu yang kita laksanakan, kita tunjukkan dalam kehidupan. Jadi saya mengambil dari teks Matius Pak, mengenai bukan orang yang berteriak Tuhan akan masuk surga, tapi orang yang melakukan. Dan juga ketika Yesus ditanya masalah ketika saudara-saudaranya datang, Yesus juga berkata, saudara-saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah. Jadi itu dasar saya utama yang membuat saya ternyata untuk memilih seseorang itu bukan masalah apakah dia sama-sama orang beragama ini, beragama Kristen, beragama Islam, tapi apakah nilai dari agama yang diajarkan itu bisa ditunjukkan dan diperlihatkan. Seperti memang Yesus mengatakan, orang yang melakukan, bukan orang yang
satu darah ataupun satu ayah ibu, tapi orang yang melakukan. Berarti nilai dari kekristenan itu yang ditunjukkan, bukan karena dia beragama Kristen maka kita memilih dia, tapi apakah dia menunjukkan nilai kekristenan itu sebenarnya dasarnya. Tapi memang ya saya mengakui saya tidak mencantumkan teks Alkitab dalam bahasa Alkitab dalam Ya, itu yang saya terus ikuti cara berpikir itu yang saya sampaikan ini bagus adanya, tapi kalau tak tuliskan. Bagaimana kita mengetahui itu? Misalnya, kau sebutkan secara Kristiani, politik itu baik, tapi kaitan dengan bagaimana nilai-nilai Kristen itu muncul dan terlihat. Dan itu saya kira nanti argumen alasan dari perspektif Kristiani dari posisi ini harus nampak loh. Saya sangat kesal dengan tidak adanya itu. Misalnya contoh lain politik Kristen ya, Yesus berpolitikkah? Menurutmu? Yesus secara pribadi kalau menurut saya Dan pribadi secara biblis lagi pemahaman Islam ini, Yesus berpolitik? Politik apa? Kalau saya melihat itu dari segi pengertian politiknya sendiri, bagaimana Yesus mengorganisir daripada rasul-rasul, satu. Yang kedua, bagaimana Yesus merespon ketika ada pertanyaan apakah kami harus membayar pajak, dan dia mengatakan berikanlah apa yang menjadi hak Allah dan berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar. Artinya Yesus mendukung pemerintahan pada saat itu. Nah, ya Yesus berpolitik, politik mengasihi, politik solidaritas, politik apalagi kesejahteraan, dan itu yang perlu saya kira, dan kau tuliskan itu sehingga kita tidak anti politik, bukan anti politik, tapi politik yang sesungguhnya apa itu? Dan ini menjadi pertanyaan. Negasi tadi tuliskan lagi dia yang saya sampaikan. Tapi sekarang pertanyaan berikut, apa itu politik? Politik adalah cara mengambil keputusan atau kebijakan untuk mengatur sebuah kota atau negara. Dan tujuan politik apa? Untuk mensejahterakan warga kota tersebut. Ada itu di sini? Ada. Justru itulah kepositifan dari politik itu, dan itu harus tegas sekali. Kan tahu itu sampai kesimpulan, sehingga benar-benar bukan politik, bukan apa namanya teolotik, politik teolotik bukan begitu kan, tapi mensejahterakan. Itu ada solidaritas. Oke. Jadi seperti itu saya kira harus dituliskan kembali, tuliskan itu sehingga nampak nilai-nilai Kristiani itu. Ya, kemudian politik identitas ada, kau sebutkan beberapa, ada politik identitas apa namanya itu, gender, agama, umur, misalnya ada politik apa namanya ke politik identitas agama ini kan kau sebutkan nama agama ya. Apakah tidak bermaksud kau menuliskan salah satu misalnya politik identitas agama itu sehingga betul-betul ini maknanya yang terkait dengan politik identitas itu. Apakah hanya jenis politik ini? Tapi menyangkut kepada identitas agama, apakah tidak ada? Saya awam sekali dengan itu. Hanya saya mau mencoba, apakah tidak penting salah satu dari agama itu kau sampaikan, kau tuliskan identitas. Saya pernah sampai kepada pemikiran seperti itu, Pak, bahwa memang di Indonesia sendiri agama Islam adalah agama yang paling banyak beraktivitas ataupun berperan serta dalam perpolitikan.
Tapi saya tahan untuk tidak menuliskannya karena saya mau mengambil dari segi pemahaman nilai agama, bukan nilai satu agama. Itu juga yang mungkin yang membuat saya akhirnya jatuh kepada pemahaman umum, tidak pemahaman teologi yang saya angkat. Jadi saya mengangkatkan bahwa dari sejarah perpolitikan di Indonesia, ternyata agama-agama, setiap agama pernah ikut ambil bagian menunjukkan identitasnya terjun dalam dunia politik dengan membentuk partai-partai politik yang berdasarkan agama. Ada partai Tionghoa, ada partai Damai Sejahtera, ada partai yang bernuansa Islam. Jadi memang secara umum agama Islam adalah agama yang paling berperan serta dalam perpolitikan Indonesia. Saya sempat memikirkan untuk menuliskan itu, tapi saya takut akhirnya akan menjatuhkan ataupun menjelekkan sebuah agama. Jadi saya fokus lebih kepada nilai-nilai agama-agama dalam berpolitik. Walaupun sebenarnya dalam penjelasan saya, analisa saya bagaimana politik agama itu berkembang, paling banyak itu memang adalah organisasi-organisasi Islam seperti FPI, GARIS, NNI. Tapi saya tidak fokus kepada satu agama saja. Ya betul, tidak fokus berarti nilai-nilai agama itu kan berarti ada yang secara platform bersama, kan itu. Misalnya solidaritas. Tidak ada agama yang menolak itu. Mensejahterakan. Tidak ada agama yang menolak untuk mensejahterakan. Jadi poin-poin kebersamaan, common understanding, pemahaman umum, saya kira itu tuh terus angkat dong. Kalaupun kau tidak mau tadi hanya menekan ke sektor kamu, tapi komunitasnya itu, common understanding-nya itu, solidaritas misalnya, kan itu keadilan, kesejahteraan, kan itu tidak ada yang menolak. Agama yang ada di Indonesia tidak ada yang menolak. Nah itu sebenarnya kau tajamkan sehingga betul-betul politik identitas agama itu ya kita terima, tapi dalam rangka mensejahterakan tetap arti politik yang sesungguhnya. Nah yang terakhir di kesimpulanmu itu saya kira percakapan tadi soal nilai-nilai bagaimana kekristenan secara biblika melihat bahwa politik adalah positif dan juga apa kira-kira yang bisa juga menjadi kontribusi politik Kristiani dalam membangun atau memberi sumbangan pikir secara kekristenan sehingga politik itu memang tidak mudah. Ini dan disitulah untuk tambahkan ayat-ayat atau dasar Biblis sehingga benar-benar ini FPH. Saya sangat kesal sekali. Capek saya melihat di mana yang Matius 5 ayat 13 sampai 15, di mana yang Matius 3 ayat 31 sampai 33 yang kau sebutkan itu, yang untuk melakukan kehendak Bapa. Nah nampak, ya kan? Apalagi demokrasi itu berarti bahasa Yunani kau bilang ada bahasa Yunani kau sebutkan itu. Jadi bahasa Yunani. Ya, hanya demos bagus. Ya, yang sudah belajar bahasa ya Ibrani, itu kan ciri identitas. Ya, saya itu pikiran pemikiran dari saya kasih pada baik. Selanjutnya kami beri waktu kepada Pak Kedwe. 20 menit sekarang berikan. Silakan Pak. Panjang 20 menit. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak Moderator, Dr. Harahap dan Pak Alfon keduluan dari Pak Sipari soal ayat Alkitab. Baiklah, walaupun nggak ada, nggak masalah. Belum ditulis, nanti ditulis. Data. Baik Pak Pendeta, cobalah apa analisa Pak Pendeta dari sudut biblika.
sesuai judulnya. Analisa saya dari sudut pandang seperti yang saya katakan tadi, bahwa penekanan daripada agama Kristen itu sendiri adalah bagaimana menjadikan Yesus sebagai teladan hidup. Kenapa Yesus sebagai teladan hidup? Karena Yesus melakukan kehendak dari Bapa. Jadi dasar inilah yang membuat saya melihat bahwa ternyata bagaimana kita berperan serta dalam pemerintahan itu bukan sebuah hukuman atau sebuah keterpaksaan, tapi itu merupakan tanggung jawab ketika kita percaya akan Yesus. Karena Yesus sendiri mengajarkan untuk melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mendukung pemerintahan. Dan berdasar kepada surat Paulus yang mengatakan pemerintahan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi siapa yang tidak turut kepada pemerintahan berarti dia melawan kehendak Tuhan. Jadi ajaran Kristiani memang mengajarkan bahwa orang Kristen harus berperan serta dalam dunia perpolitikan ataupun dunia pemerintahan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menentukan ataupun memilih calon-calon pemimpin bangsa dan negara kita. Tidak hanya berdasarkan apa agama yang dia miliki, tapi bagaimana nilai keagamaan itu ditunjukkan. Saya pernah membaca tulisan Alois Peris yang bercerita tentang orang Kristen tanpa nama. Artinya dia menekankan bahwa orang lain yang tidak beragama Kristen itu adalah orang Kristen tapi tanpa nama. Karena apa? Dasar penilaiannya adalah bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia berbuat, dan apa yang dia lakukan. Seperti yang Pak tadi katakan, ya nilai kebersamaan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan itulah yang menjadi fokus utamanya. Nah, tidak hanya sebatas berdebat masalah dogma, tapi bagaimana agama itu hadir untuk menunjukkan nilai agamanya sendiri. Dari solidaritas, dari kepedulian sosial, dari meningkatkan keadilan. Artinya orang Kristen jangan tertutup ataupun jangan diam ketika ada tindakan-tindakan yang merusak ketidakadilan. Itu sebenarnya faktor istilah minoritas dan mayoritas sangat berpengaruh terhadap sikap warga terhadap ketidakadilan yang ada. Tapi dari sini saya mau menekankan ya orang Kristen harus yang pernah diajarkan juga di kampus ini menunjukkan suara kenabian. Menunjukkan suara kenabian bagaimana nabi-nabi menentang, melawan ketidakadilan, menentang, melawan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu terhadap masyarakat. Itu juga seharusnya orang Kristen melihat itu. Di situ sebenarnya nilai dari analisa saya terhadap Biblika yang berhubungan dengan politik identitas agama ini, sehingga pola pikir inilah yang membuat saya memunculkan pemahaman mungkin di tesis saya mengenai agama dalam demokrasi Indonesia. Baik. Jadi analisa Biblikanya hanya PB, tidak ada PR. Nabi tadi, Nabi siapa? Ada dari Jeremia, dari penekanan dari Jeremia, bagaimana diwajibkan kita berperan serta untuk ambil bagian dalam kesejahteraan kota. Jadi ada ayat-ayat Alkitabnya dengan istilah-istilah Yunani. Karena magister teologi seperti yang dikatakan Pak Separu. Tapi saya lihat kepustakaannya buku siapa?
ahli teologi agama-agama ini yang Pak Pendeta pegang untuk menyelesaikan tesis ini? Buku siapa? Ya, Ahli teologi agama-agama di Indonesia. ada satu buku agama yang saya pakai dari Ayam. Dewango Dia ahli teologi agama-agama. banyak menuliskan mengenai agama dalam tindakan keadilan, bukan lebih fokus pada agama, tapi agama dalam tindakan keadilan. Saya pikir tadi ada Olaf Sluman, atau kalau dari sejarahnya itu soal politik itu kan ada Pendeta Petrus Saud, ada dari STTHKBP, ada Pak Richard Daulay, ada Beberapa kutipannya ada saya ambil, tidak secara khusus. Misalnya Olaf Sluman tadi saya pakai. ada. Apa judul bukunya? Mengenai pengertian agama. Nah, kalau judulnya Pak Pendeta politik identitas agama dan teologi religion, ada pandangan kekristenan, pandangan Islam, ada masuk? Secara khusus tidak ada, Pak. Saya ambil secara umum. Yang ada pandangan, saya tidak mengangkatkan teks kitab suci, bagaimana pandangan Islam mengenai Nggak sampai ke teksnya. tidak sampai. Iya. Buku misi yang terakhir yang ditulis Pak EB dengan Pak Martin Lukito dan kawan-kawan, ulang tahunnya Pak Olaf, nggak ada kita baca. Hubungan antara agama dalam hal-hal politik dan lain-lain. Nggak ada. Ini kan teologi religion. Lalu kalau agama apa yang kira-kira menguasai politik Indonesia menurut Pendeta? Di analisa saya sampai sekarang masih agama Islam. Bisa dibuktikan itu, Pak Pendeta. Belakangan ini pun Islam di kabinet Jokowi, yang utusan partai-partai itu yang menguasai kabinet. dari NU dan dari Agama Muhammadiyah. Benar itu? Enggak Pak Luhut yang paling menguasai kabinet itu? Artinya Menurut Pendeta? kalau analisa saya memang Kan utusan partai itu. dari model pemerintahan yang dilihat memang Pak Luhut memang lebih banyak mengambil peran serta ketika ada kebijakan daripada presiden. Artinya Pak Luhut mengambil porsi yang cukup banyak dalam keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden. Iya, kan Kristen dia. Berani dia kan. Walaupun banyak cemoohan dari kawan-kawannya atau dari masyarakat, tapi dia terus ada pengen pastilah ada kekurangan kita. Nah, menurut Pendeta, apakah kekristenan nggak ada seperti tokoh-tokoh reformator selain Alkitab tadi yang kuat dalam bidang politik? Menurut Pendeta, punya prinsip-prinsip politis, tokoh-tokoh reformator gereja, selain secara alkitabiah dari Pak Sepayu. Kalau tokoh-tokoh reformator ada yang kuat dalam sistematika partai. Enggak, Yohanes Calvin, karena dia dokter hukum. Kalau Pak Martin Luther itu, dia dokter teologi. Lebih banyak Yohanes Calvin. Jadi kalau buku-buku Yohanes Calvin tadi masuk, strateginya itu juga yang diikuti kekristenan sampai hari ini. Pernah dia diusir dari Jenewa. Kan gitu dia susunan tulisan karya kita. Walaupun hanya sedikit nanti, karena ini kan teologi religion. Minimal dari Biblika, masuk ke tokoh-tokoh reformator sebagai dasar gereja Lutheran dan Calvinis.
nggak masalah perbandingan cara Martin Luther dan Johannes Calvin. Nambahi hanya beberapa halaman itu Pak Pendeta. Tapi tesisnya semakin tajam. Iya. Saya bukan nggak menghargai tulisan ini, saya sangat hargai. Karena udah capek kan di sini. Tapi saya mau, karena ini teologi, yo pastilah. Setiap disabda yang beraliran Lutheran dan Calvinis itu, pastilah alumninya tahu dasar-dasar apa yang dia tulis. Pandangan bapak-bapak gereja kita juga. Ya, saya usulkan ditambah itu hanya beberapa halaman selain Alkitab tadi. Atau tidak ada sedikit pun dikutip bahwa Martin Luther pernah begini dalam kehidupan Johannes Calvin dalam hubungan judul politik identitas agama. Iya, karena bukan hanya Nabi dan Tuhan Yesus. Reformator itu, khususnya Johannes Calvin, wah itu strateginya nggak main-main. Setelah dia diusir dari Jenewa, dia balik lagi. Setelah kawannya menguasai Kartai. Nah, apakah ada hubungannya dengan tesis Pak Pendeta? Apakah kekristenan itu hanya menjadi terang dan garam? Nggak perlu kita menguasai kebijakan partai, sehingga tidak seperti PDS yang bubar. Yang pendeta kita ada dalam, saya tanya, kenapa bubar? Oh, berdosa kita di dalam hati. Katanya, nggak tahan aku kalau gitu, main uang semua. Nah, berarti kan partai-partai yang ada di sini, partai Kristen, nggak lagi. Ada dua yang pernah ada, satu partai Katolik, satu partai Damai Sejahtera. Oh, BDS. Ya, Ada disinggung. secara khusus nggak ada, hanya inilah partai yang mengatasnamakan agama. Ada diwawancarai pendeta kita yang pernah di PDS? Iya, coba diwawancarai sesuai penelitian judul. Supaya tajam dia, bahwa kekristenannya itu, ya janganlah sampai main, nggak tahan aku mah. Kenapa Bang? Bertanya gitu, wah, kalau nggak kuat gitu dalam lumpur dosa, jangan coba-coba. Banyak main uang, gitu yang saya dapat ya. Beritanya. Cocok juga diwawancarai, tahu kan pendeta yang mana? Pak Pendeta, udah apa dia? Non personalia. Pak Pendeta kita, maksudnya pensiun dini. Siapa? Tahu? Rudi? Satu marga, iya. Pendeta Oh, udah Rudi pensiun ya? Udah non personalia. PDS ya? PDS. Pernah PDS. Ya, nanti wawancarai pendeta sesuai judul supaya ada bahwa pendeta-pendeta kita juga merasakan politik identitas agama ini yang dalam pemilu pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi ada main-main yang lain. Jadi politik demokrasi itu tidak seperti Nabi Yeremia atau Amos atau Tuhan Yesus. Kadang-kadang mepet ke Yudas Iskariot gitu. Kan susah juga kalau gitu politik identitas kita dalam politik, karena udah kita nggak tahan aku mati dalam lumpur kayak gitu. Keluar dia agak tahan lagi, bubar partai. Baik Pak Pendeta, ini saya buat catatan, nanti saya balikan aja lah. Tak usah satu-satu saya tunjukkan soal penulisan. Oh iya. Ini halaman-halamannya ini. Ya Pak Pendeta, nanti ini saya serahkan aja, tapi ini balik lagi ke saya. Dan saya minta nanti sudah perbaikan satu sama saya, karena jadi pembaca juga nanti, ya, jadi pembaca gitu. Surat ini saya baca, jadi tulis nama Tuhan, jadi pembaca perbaikan. Berarti apa yang dari Pak Sipayung, apa nanti dari Kak Ibu Sinaga, dari Pak Harahap, dari Pak Barus tadi harus masuk semua. Ya, kok capek gini, lebih bagus ya kita capek, pendeta. Dari tulisan kita kan tajam dia, analisa, pisau bedahnya pun tajam, wawancaranya pun kena ke pendeta kita, supaya pendeta juga nanti saran-sarannya, kesimpulannya benar-benar matang dari orang-orang yang bukan hanya teolog yang di akademis,
tapi juga yang praktis di lapangan, teolog yang lakukan langsung. Kalau Pak Richard Daulay, dia kan dekat dengan Pak Yusuf Kalla, makanya itu dia banyak tahu itu soal politik, nulis buku itu dan disertasinya di UGM untuk doktor politiknya. Jadi saya tadi cari-cari, kok nggak ada nama Pak Daulay itu, walaupun tentu buku-buku yang lain pun pasti bermutunya udah pendeta ambil kan, supaya orang-orang yang pernah itu kalau dia di ruang Yusuf Kalla itu bisa 4 jam dah. Orang yang lain antri, yang Islam antri. Dia sekretaris PGI kan hari ini 4 jam nggak keluar. Apa di Jakarta soal Papua, soal apa? Saya soal apa? Tapi kan pasti ada kunci-kunci yang pendeta nggak ada masukan sedikit pun ada. Tadi kan sudah ditanya, ada apa? Sedikit aja jawabannya, ada apa? Karena terlalu fokus terhadap Nah, udah. Saya terima itu. Nah, kalau itu saya terima, saya mau tanya, udah tes Turnitin? sudah Berapa persen? 32%. Oh, 32? Mana kertasnya? Turnitin siapa ini dipakai, Pak Pendeta? Pendeta sendiri atau pinjam punya S1? Beli, Pak. Oh, beli. Oh, Ya. berarti masih yang apa itu? Ya, tapi udah dikode semua ya? Udah, Pak. Udah ada kodenya. Udah ada keterangan. 32 ya? Iya. Ya. Karena kalau tadi lewat 35, kita selamat makan siang lah semua, bubar kita. Nah, maksudnya bubar harus banyak dirombak, itu maksudnya. Jadi ini untuk kami sebagai bukti di Paskah. Oh, enggak, saya bertanya. Oh belum. Oh nanti sekalian perbaikan, saya minta Dilampirkan. lembaran ini. Lembar depannya. Iya yang ini. Yang ini pendeta pegang lah untuk mana tahu mau dijadikan buku. Ya. Gimana? Kapan itu dapat? Sendiri ngerjakannya, membelinya? Di mahasiswa. Ya. Baik. Nah, lalu pendeta kenapa? Apa abstraknya ini pendeta? Kenapa nggak ada bahasa Inggris? Kan Pak Pendeta udah ikut TOEFL. Nah, saya lihat abstraknya nggak ada bahasa Inggris, nggak ada apa. TOEFL-nya udah lolos 400 sekian atau 500 pendeta. Berapa tuh sekarang? Belum kan? Ya, dokter lah nanti. Iya, tapi kok nggak ada abstrak? S1 aja udah ada yang nulis abstrak bahasa Inggris. Nah, abstrak itu biasanya ya, karena kan saya berkali-kali tulisan saya diperiksa di profesor, tasik siapa aja yang periksa tulisan saya. Jadi gini, pokok masalah. Teori inti yang digunakan untuk mengkaji pokok masalah. Metode penelitian. Temuan yang memperlihatkan analisis data dan jawaban atas rumusan masalah. Lalu fakta-fakta yang ditemukan. Nanti ini saya serahkan ke Pak Pendeta. Periksa halaman-halamannya. Itu dia. Walaupun sudah ada supaya disempurnakan gitu aja. Pasti udah ada yang Pendeta tulis seperti dia. Ya, abstrak. Lalu berapa kata yang kita maksimal? Bimbingan 150 Pak. Iya, itu juga bahasa Inggrisnya. Lalu bahasa Inggrisnya cetak miring lah, karena bahasa Inggris semua kan bahasa asing. Cetak miring apa italik apa istilahnya itu? Ya Pak Pendeta, biasanya ini kita kelupaan abstrak ini. Saya pun sering kelupaan itu, kesalahan juga saya buat, cuman karena Pak Pendeta yang diuji, ya saya ingatkan lah supaya kita sama-sama benar buat abstrak. Ya, Pak Pendeta. Ya, siap. Nah, ada yang Pak Pendeta wawancarai dalam penulisan ini? Tidak. Tidak ada. Saya lebih mengambil kepada
hasil wawancara yang ada di internet, misalnya dari channel YouTube. Oh dari YouTube. Iya, Oh kutipannya dibuat YouTube. iya dari YouTube. Dibuat ya. Misalnya percakapan antara wawancara dengan tokoh-tokoh agama. Siapa? Transisi. Oh. Terus siapa lagi? Yang kedua Wajah internet. dengan Rocky Gerung, Pak. Oh, Rocky Ada Gerung. percakapan Rocky Gerung ada soal teologi religion. soal politik Iya. dan agama. Apa kata Rocky Gerung? Politik membahas mengenai politik, agama membahas mengenai agama. Oh itu kata Pak Rocky Gerung. Kok bisa dia gitu ya? Dia kan biasa kayak gitu cara mikirnya. Kok berubah dia? Mungkin karena udah dekat lagi ke kabinet yang sekarang. Ada perubahan kayaknya. Ya udah sering dia gabung. Oh. Kurasi Sihab, dia menekankan agama harus ada di politik. Supaya politik itu jangan kedominan, jangan rusak. Jadi apa hasil analisa pendeta? Saya tetap ambil dari pemahaman saya, mengambil statement dari Kurasi Sihab. Agama harus ambil bagian, bukan nama agamanya, tapi nilai agamanya, sehingga tingkah laku atau perbuatan para tokoh-tokoh politik itu tetap terkendali sesuai dengan. Dari teolog Kristen nggak ada? Dari teolog Kristen, Iya, yang pendeta setuju pandangannya. Sesuai analisa tesis ini, apa yang pendeta buktikan di sini, bahwa teori yang pendeta pikirkan dari awal itu memang, wah ini teori yang benar itu menurut Janu, gitu. Ada membuktikan teori, kan nggak mendapatkan teori baru ini tesis. Membuktikan, belum. Jadi apa hasil tesis ini? dari tokoh agama Kristen, maksudnya channel YouTube-nya belum ada saya. Oh, belum ya. Wawancara khusus. Nah, kalau begitu misalnya ini teori ini, teologi religium punya teori terhadap politik identitas agama dalam pemilu pada masa reformasi dan pengaruh dalam perkembangan demokrasi. Nah, inilah terbukti apa yang dia sebut benar. Penulis setuju ke ahli ini. Karena dasar Alkitabnya apa itu cocok semua dengan pandangan. Kan nggak mendapatkan teori baru. Ini kan tesis S2. Iya. Jangan nanti pendeta giring saya ke disertasi, enggak. Saya mau tanya, pandangan siapa yang paling pendeta pegang di sini penyelesaian tesis ini? Bahwa inilah jalan keluar ke depan yang harus dilakukan umat Kristiani. Enggak ada. Enggak ada secara. Oh, enggak ada ya. Jadi apa yang pendeta dapatkan? Yang hasilkan dari penelitian? Membuktikan apa? Lebih dari kepada nilai agama itu sendiri. Bahwa Fungsi agama itu apa sebenarnya, apa nilai agama itu yang harus diperjuangkan. Lebih penekanannya di situ. agama secara umum. Iya. Pantaslah nggak ada ya Alkitab tadi ya. Oh, nggak ada digiring ke politik kekristenan. Enggak ada. Oh, jadi nggak ada di sini bahwa ahli teologi religion teolognya si Anu berpendapat begini, penulis setuju di sini, terbukti dari penelitian ini, fakta di lapangan begini. Nggak ada ya. Jadi apa yang pendeta hasilkan dari penelitian ini? Nilai agama itu dalam perpolitikan itu bukan sebagai hanya sebuah nama ataupun sebuah simbol saja, tapi nilai dari agama-agama itu, pengajaran agama itu harus diterapkan. Apa itu yang harus diterapkan, Pak Pendeta? Dari fungsi agama misalnya masalah menekankan persaudaraan, Persaudaraan, menekankan transformasi sosial. Artinya fungsi agama mengubah aturan-aturan dalam masyarakat yang merusak diubah menjadi aturan yang bisa mempersatukan. Nah, ada apa enggak dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa antara yang percaya kepada Yahweh, yang percaya kepada Allah Elohim dan yang lain-lain itu bergabung dengan yang agama lain untuk kesejahteraan bersama, seperti yang Yeremia lakukan? Ada apa enggak LPD cerita seperti itu? Atau teori seperti itu? Pasti ada itu, Pak Pendeta.
untuk menguatkan ini tesis magister teologi gitu. Iya, saya kan ikuti apa yang pendeta hasilkan. Lalu, dasarnya apa yang cocok supaya, ini magister teologi, ya Pak Pendeta. Iya. Iya. Jadi yang perbaikan tadi halaman 1. Nah di sini Pak Pendeta lihat halamannya udah ada kode di dalam. TOEFL udah lolos ya? Udah. Dapat berapa nggak ingat? 200. Oh 260. 400? Jangan dari 260 nggak lolos ya. 360 biasa paling rendah. Kalau TOEFL di BPIA. Kita harus di atas 400. Tapi udah lolos kan? Udah diserahkan ke Pak Bobi? Udah ya. Iya, baik. Saya rasa cukup Pak Harahap karena yang koreksi kata dan lain-lain di sini saya kode. Iya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Henry. Iya. Dan sekarang waktunya kita tes. Baik. Ini politik identitas agama ya yang mau kamu jelaskan kan di Indonesia. Iya. Nah seharusnya di latar belakang masalah itu jelas apa yang menjadi latar belakang masalah tentang perpolitikan di Indonesia. Iya. Coba jelasin. Ya. Dari latar belakang masalah saya pertama mengatakan sebuah kasus di. Nah itu dia sudah bergeser. Seharusnya di Indonesia kan banyak kasus-kasus di Indonesia. Kenapa diangkat di California? Seharusnya kasus-kasus perpolitikan di Indonesia bagaimana? Nah itu dalam pilkada, dalam pemilihan caleg, itu yang harus ditonjolkan. Misalnya adanya gereja yang terpecah gara-gara pilkada, di mana anggota-anggota gereja tidak memiliki kesepahaman untuk mendukung seseorang, kan bisa adanya. Jadi ini kasus-kasus yang seperti ini yang perlu diangkat. Lalu bagaimana kita berbicara? Apa masalah? Nah, sering gereja juga satu sisi mengatakan nggak boleh terlibat dalam perpolitikan, misalnya. Nah, ini yang kamu tinjau. Apa pendapat gereja, para tokoh. Nah, seharusnya itu. Para tokoh pemimpin gereja bagaimana berpendapat, seharusnya di situ. Benar nggak pendapat ini? Nah, kan gitu. Nah, kasus-kasus yang kau angkat misalnya ramenya orang masuk ke gereja untuk kampanye, memakai itu, kan tadi udah banyak. Itu diawali. Ini aja sudah saya lihat. Ya, Nah, kembali dari pemahaman awal saya bahwa saya mau menekankan mengenai agama itu secara khusus, bagaimana dia digunakan dalam pendidikan. Jadi dengan bahasa awal saya mengatakan kasus di California mengenai penggunaan politik identitas dan mengarahkannya sampai ke Indonesia, bahwa politik identitas itu juga terjadi di Indonesia. Yang saya angkatkan itu misalnya kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta, begitu juga pada itu aja awalin duluan, kan gitu. Nggak usah keluar-keluar, supaya lebih fokus kita berbicara tentang di Indonesia. Apalagi itu awal, ya, awal itu menentukan. Kalau dalam teori belajar ada law of primary. Perkenalan awal menentukan bagaimana pemahaman selanjutnya. Nah, tadi sudah dikatakan ya. Nah, sangat tidak ada saya melihat tinjauan
teologi religiummu. Nah, seharusnya pisau bedahmu ini kan teologi religium. Harus jelas itu pembahasanmu, pandangan tentang politik identitas itu bagaimana dalam pandangan teologi. Teologi religium ini kan pandangan-pandangan agama, tidak hanya satu agama yang perlu kamu kupas, bagaimana agama Kristen dan bagaimana agama Islam atau Hindu, Buddha di Indonesia ini, dan apa jadi konklusimu dalam rangka itu ya di Indonesia. Nah, tapi karena ini adalah master teologi, harus kajian tentang teologi itu lebih dalam. Maka perlu juga, tadi nggak ada mengangkat wawancara terhadap pemimpin gereja. Seharusnya ada wawancara bagaimana gereja, pemimpin gereja mempersiapkan para umatnya dalam menyambut pemilu. Tidak hanya sekedar bilang tidak boleh. Nah, campur agama dengan ini, tapi perlu dipersiapkan kan gitu. Harus ada wawancara itu. Apakah ada persiapan? Nah, sehingga tujuan ini mencerahkan, memberikan pencerahan tentang pandangan gereja selama ini. Makanya pandangan gereja itu harus kuat. Apa sih pandangan gereja? Nah, bagaimana pimpinan gereja? Bagaimana kenabian gereja itu sebenarnya? Kan kita harus berbicara. Gitu. Nah, itu yang tidak saya lihat. Nah, ketika kamu berbicara tentang teologi bab 3 itu, pendekatan teologi religium justru yang masuk historis, psikologi, fenomenologi, sosiologi, antropologi. Loh, di mana religiumnya? Bagaimana pendekatan agama ini? Bagaimana seharusnya begitu? Lalu apa penyimpulanmu? Ini kan negara majemuk. Nah, kita punya tanggung jawab bersama dalam rangka membangun bangsa. Seharusnya gitu. Makanya itu tadi seperti dibilang Pak MWT, banyak loh Alkitab juga berbicara tentang politik, bagaimana Nehemia mengaturkan mengelola pembangunan bangsa, dan juga bagaimana Tuhan ya melarang si Samuel agar jangan lihat mukanya. Kan ini sering kita nepotisme, dipengaruhi apa? Dia ganteng, dia ini, sehingga lupa kita rancangan Tuhan, suara Tuhan di dalam. Karena itu yang dilakukan, tapi diingatkan Tuhan kan. Nah, makanya harus jelas apa itu sebenarnya politik dalam Alkitab. Bagaimana Alkitab berbicara dengan itu. Tadi sudah dibuat oleh apa tadi ya. Nah, seharusnya dalam pendekatan historis ini, bagaimana perjalanan gereja dalam perpolitikan di Indonesia. Tanggung jawab gereja, pengaruh gereja, harusnya itu muncullah di sini pandangan-pandangan para tokoh gereja. Tapi nggak ada tadi ya penelitianmu, hanya lewat dari apa tadi Islam, itu pun dari YouTube. Seharusnya langsung dong. Karena ada di sini yang misalnya di Islam siapa di Sumatera Utara. Bisa kau batasi di Sumatera Utara siapa yang menangani di forum FKUB. Di situ aja bisa kau tanya. Nah, itu tidak termuat. Saya cari-cari kok lain ya. Nah, pendekatan seharusnya historis pun di sini berbicara tentang pendapat orang. Saya bagaimana gereja di situ dalam perjalanannya kan di situ. Nah, lalu sosiologisnya ini juga pendapat orang, apa itu sosiologi. Saya kira bagaimana masyarakat
Apa yang terjadi di masyarakat kita? Kan masyarakat kita ini masyarakat majemuk. Nah, masyarakat kita ini masyarakat yang apa ya, yang masih kental dengan solidaritasnya keetnisannya. Saya ini saudara dengan si itu karena marga misalnya. Ini kan bisa berdampak tidak baik kalau digunakan dalam perpolitikan. Saya memilih si Anu karena marga saya. Tapi ya itu tinjauanmu. Itu. Saya bisa perpolitikan kita jadinya apa? Tidak berkualitas. Karena saya memilih dia karena agamanya, bukan karena kemampuannya dalam memimpin. Seharusnya di situ dipertentangkan di ini. Apa kata Yesus? Apa kata Alkitab dengan hal seperti ini? Itu. Nah, banyak sekali berbicara memang, makanya saya sanksi apa ini asli atau enggak pikir saya. Ya. Ya, seperti ini. Pendekatan teologi religion melakukan beberapa metode pendekatan yang lain untuk mencapai teologi religion yang saya paparkan. Ada pendekatan historis, ada pendekatan sosio-antropologis, ada pendekatan fenomenologis, ada pendekatan psikologis, dan semua itu sebenarnya saling berkaitan. Khusus untuk tesis ini, saya mencoba dengan pendekatan historis dan berfokus kepada bagaimana agama atau politik identitas agama terjadi dan dipakai dalam perpolitikan di Indonesia, dan saya batasi untuk masa reformasi. Nah, mulai masa reformasi 99 pemilu pertama di reformasi sampai kepada 2019. Jadi saya fokus kepada politik identitas agama. Nah, jadi itu makanya saya tidak cantumkan mengenai pemahaman gereja ataupun pemahaman agama Islam khusus, tapi saya bahas secara umum bahwa ada pergeseran fungsi agama di dalam penggunaannya sebagai sarana perpolitikan di Indonesia. Jadi pada kajian historisnya saya angkat pada masa pemilu 99, apa yang terjadi pada saat itu yang berhubungan dengan agama dan politik identitas agama. Muncullah partai-partai yang bernuansa agama, muncul simbol-simbol agama, masuk ke pemilu selanjutnya, pemilu 2004, apalagi yang terjadi, nah, sampai kepada pemilu 2019, saya membahas di situ bagaimana politik identitas agama dipergunakan untuk mendapatkan kemenangan dalam proses pemilu. Nah, jadi penekanan saya lebih kepada politik identitas agama di dalam 5 kali pemilu pada masa reformasi itu yang dipergunakan. Jadi saya angkat misalnya ada berita hoax mengenai agama calon presiden, ada tindakan kekerasan, ada simbol-simbol yang dibawa, ada kegiatan berkampanye di rumah ibadah, ada pengangkatan ataupun pengutipan teks-teks. Ya, seharusnya itu kamu munculkan dalam pendekatan historis bagaimana ini di Indonesia. Nah, jadi tidak hanya 2 lembar seperti ini, karena inilah kuncinya. Kan ini yang mau kau apa? Yang sebelum-sebelumnya itu pendekatan sebagai ini ya. Ini sebenarnya inti isi dari ya kamu tesismu. Nah, jadi pendekatan historisnya muncullah di sini. Bagaimana tadi yang kamu ungkapkan tadi? Saya masukkan di agama dalam pemilu pada masa reformasi. Jadi di halaman 70,
Di situ saya analisa historis bagaimana agama masuk dalam pemilu. Nah, disinilah kamu buat seharusnya itu. Ya, analisa. Karena pendekatannya, bagaimana analisa historismu. Nah, apa yang telah terjadi? Rupanya itu terjadi KKN, terjadi apa ya? Nah, apa yang menjadi persoalan? Nah, seharusnya di sini. Lalu kemudian fenomenologisme ini karena tinjauan harus ada kasus, ada dampaknya, lalu apa yang mau diselesaikan? Analisa. Apa yang mau kau selesaikan? Harusnya gitu, kalau namanya tinjauan. Seperti tinjauan buku kan, harus ada pemahaman tentang buku itu isinya bagaimana. Nah, mana kelemahannya, mana kekuatannya, apa lebih banyak kelemahannya. Ini kan tesis itu seperti itu, harus menawarkan sesuatu. Nah, itu ya. Nah, lalu kemudian tadi saya sudah dengar-dengar bahwa tujuanmu sebenarnya menulis ini adalah untuk memaparkan ya bagaimana fungsi agama ya dalam perpolitikan di Indonesia. Nah, itu yang mau kau capaikan sehingga kamu tidak membahas satu agama kan gitu. Nah lalu kalau itu yang menjadi tujuanmu, di awal sudah kamu tulis tujuan dari skripsi tesis ini adalah itu. Sehingga terlihat nanti itu dalam kesimpulanmu. Nah, bagaimana fungsi agama sebenarnya? Harus ada jawaban itu. Nah, iya tapi di dalam kesimpulanmu nggak ada seperti itu secara umum kembali tentang politik. Nah, bagaimana politik itu kau definisikan ya? Nah, sementara fungsi agama nggak terlihat. Nah, fungsi agama lewat para tokohnya, pemimpinnya, seharusnya ada kamu gariskan. Kesimpulan pun harus ini ya, singkat-singkat dan padat, merupakan jawabanmu dari tujuan yang sudah kamu gariskan tercapai atau belum. Nah ini kan orang menyimpulkan ini ya kembali lagi, nah ini terlalu apa ya? Bagaimana sikap agama-agama atau para pemimpin agama. Nah, kalau memang itu tujuanmu tadi, ini harus jelas. Nah, itu ya. Lalu saran juga harus mengacu pada tujuan. Nah, saran di sini, apa yang kau sarankan? Ada beberapa poin. Saran ini seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana agar politik identitas agama itu tidak lagi berkembang, tidak lagi dilakukan di politikan Indonesia. Untuk ya, tadi kan tujuanmu kan bagaimana fungsi agama. Nah, berarti sarannya bagaimana fungsi agama itu biar apa ya berjalan fungsi agama itu. Berarti saran satu misalnya para pemimpin agama harus membekali para umat agar turut bertanggung jawab bagi pembangunan bangsa, itu lebih utama, kan? Jadi tidak memilih para calon-calonnya berdasarkan agama. Nah ini goal kita, pembangunan kesatuan, sehingga nggak bisa ini dipakai jadi provokasi yang cenderung mengakibatkan apa? Tindak kekerasan.
kekacauan. Nah, ada enggak? Makanya itu tadi, misalnya rupanya selama ini tidak ada pembinaan-pembinaan bagaimana dalam membekali para umat oleh pimpinan agar mereka bertanggung jawab juga terhadap apa yang dipilihnya dalam penggunaan suaranya. Sebagaimana tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Nggak main-main gitu misalnya. Nah makanya itu tadi, maka sarannya itu, makanya sesuai dengan apa yang makanya ini penting sekali wawancara sebenarnya dengan pemimpin gereja. Supaya ada saran kita terhadap pimpinan gereja. Mereka ini loh yang bertanggung jawab terhadap umat. Kalau pimpinan gereja tidak membekali, ya pantaslah umat itu nanti ini nggak memiliki pemahaman yang jelas tentang politik identitas agama. Nah, baik. Ya, ya, saya kira itu saja saya dari. Oh iya, ini kan dari reformasi ya, zaman reformasi ya, pada masa reformasi. Tapi kamu mulai juga dari demokrasi terpimpin. Kenapa kamu mulai dari situ? Itu demokrasi terpimpin itu sebagai dasar teori mengenai model perpolitikan di Indonesia dan perkembangan demokrasi. Khusus untuk pembahasan mengenai politik identitasnya, saya batasi kepada masa reformasi 5 kali periode pemilu, karena politik identitas dilaksanakan dalam pemilu pada masa reformasi mulai tahun 1999 sampai pemilu yang terakhir pada 2019, dan akan persiapan ke pemilu 2024. Di dasar teorinya, ini perkembangan demokrasi di Indonesia, khusus pembahasannya mengenai politik identitas agamanya itu, bagaimana agama dipergunakan. Baik. Oke. Justru kamu membahas zaman reformasi, tapi sedikit sekali, lebih banyak di demokrasi terpimpin. Seharusnya kan masa reformasi itu lebih banyak. Kan hanya sekilas saja lah seharusnya masa demokrasi terpimpin, apa yang mempengaruhinya itu, gitu. Seharusnya di reformasi, masa reformasi ini, apa yang terjadi rupanya di situ dulu. Harusnya itu banyak yang kamu bahas dalam perpolitikan Indonesia, khususnya identitas ya, politik identitas agama. Seharusnya ini di sini yang paling banyak kamu bahas kajian-kajian. Ini kan di sini singkat sekali. Ini lihat, ini cuman satu lembar. Jadi di bagian awal itu bagaimana perkembangan demokrasi pada masa mula-mulanya Indonesia ada demokrasi terpimpin parlementer, liberal ataupun orde lama masuk ke dalam orde baru dan kepada reformasi. Itulah jalan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai politik identitas agama yang dilaksanakan pada masa pemilu, khususnya pada periode reformasi, itu saya bahas di halaman 70. Jadi agama dalam pemilu pada masa reformasi saya bahas mulai dari pemilu 1999, 2004, 2010, 2014 dan 2009, 2014 dan 2019. Di situ saya bahas mengenai bagaimana agama itu digunakan sebagai sarana politik mendulang suara di 5 pemilu sampai saat ini. Perjalanan masa reformasi. Jadi awalnya hanya demokrasi secara sederhana di masa-masa pemerintahan di Indonesia dari parlementer sampai reformasi. Bahasa mendalamnya di halaman 70. Kira-kira sejak kapanlah politik identitas itu terjadi?
dari kajian Dari kajian saya, identitas agama tadi? ya, politik identitas agama itu sudah mulai pada masa demokrasi setelah revolusi. Sudah mulai terjadi politik identitas agama, hanya tidak terlalu terang-terangan, karena pada masa itu sampai kepada Orde Lama sudah diberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk hadir. Nah, dan beberapa pada masa itu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin itu ada partai-partai yang lahir dari dasar agama-agama masing-masing lahir sampai kepada tahun 9 Orde Baru. Masa Orde Baru itu politik identitas agama seperti terkekang, karena memang Soeharto pada masa itu melakukan model kepemimpinan yang tidak mengikat hubungan dengan agama, lebih kepada penekanan militer. Nah, setelah itu 99 awal di situ lagi lah mulai memuncak kembali, karena Orde Baru itu sangat tidak diberikan kesempatan kepada agama. Tapi pada Orde Baru muncul lagi, pada masa reformasi muncul lagi partai-partai dengan bernuansa agama. Ada kebebasan berpolitik yang dikembangkan oleh pemerintah setelah zaman pemerintahan Soeharto, yaitu Orde Baru. Jadi pada masa awal pun sudah ada politik identitas agama. Tapi yang saya lihat yang paling berkembang itu dan sangat berdampak negatif sekali itu pada masa reformasi. Ya, baik. Ya, sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih kepada BPS. Saya dari Uji, saya nanti sudah tetap di sini. Memang apa yang disampaikan oleh tim Uji itu menjadi diskusi kita dengan tim pimpinan bagaimana politik identitas ini karena dia tinjauan religius seharusnya tampaklah tinjauan agama-agama di dalam. Tetapi ternyata itu tidak muncul karena lebih pada pemilu yang dibahas, bukan soal identitasnya. Nah, kalau tadi jawaban David mengatakan di bab 3 yang menjadi pendekatannya ialah historis, bukan agama-agama. Makanya makin dipertanyakan nanti pendekatannya historis atau religius. Seharusnya di bab 3 itu pendekatan religius ambiun itu 1 pendekatan Islam, 2 pendekatan Kristen, kan harus begitu. Karena yang dibahas adalah religion, agama. Tapi kan keluar di sini historis, sosiologis, psikologis, fenomenologis. Artinya dia bukan agama, ini pendekatan sosial, ini pendekatan psikologi. Kalau ini yang menjadi bagian pembahasan di bab 3, maka tidak sesuai dengan judul kita yang membuat suatu tinjauan teologi religius. Seharusnya di situ harus tampak pendekatan religius di bab 3, bab 1. Judulnya pendekatan religius, tapi isinya bukan religius. Lalu di pembahasan masalah bukan membatasi masalah agama, tapi membatasi masalah religius. Itu yang makin apa lagi, makin kacau lagi dia. Sebelumnya pembatasan masalah yang seharusnya kalau ini tinjauan religius yang dibatasi agama, bukan yang dibatasi pelaksanaan pemilunya.
Ini yang kau batasi kan pelaksanaan pemilu. Ada 5 pelaksanaan pemilu yang dibahas. Itu yang dibatasi. Seharusnya pendekatannya adalah pembatasan agama. Sehingga yang dibatasi tidak semua agama dibahas. Tapi hanya 2 agama misalnya, Islam, Kristen. Sehingga politik identitas yang dibahas dalam tesis ini adalah politik identitas agama Kristen dan Islam. Lalu tadi pendekatannya yang lain, ternyata dalam hasil penelitian ini hanya dari sudut pandang Islam yang banyak. Tidak ada dari teolog-teolog Kristen. Jadi di mana teologi religiusnya? Tidak tampak dia. Kalau disebut teologi religius berarti mewakili agama-agama. Pandangan agama Kristen bagaimana, pandangan agama Islam bagaimana. Jadi ini keraguan kami tadi. Semua pertanyaan seperti itu. Di mana religiusnya? Jadi yang terlihat di sini, yang bab 3 itu semua, ialah pemilu yang dilaksanakan di Indonesia ini dalam rangka agama, itu aja. Ada yang berkampanye dengan memakai agama, ada kontestasi yang beragama, Islam dan sebagainya. Tapi bukan pandangan agama Kristen dan Islam terhadap identitas agama. Itu yang kelihatan. Jadi ada benang merah dari tes ini yang agak sulit kita mengerti. Sebenarnya ini mau kemana? Itu yang makanya para penguji dari sejak awal tidak menemukan apa sebenarnya benang merah dari tes ini. Politik identitas agama itu apa? Apa itu sebenarnya dalam kancah pembangunan demokrasi di Indonesia? Nah, kalau kita mau ambil contoh lah misalnya Jakarta, DKI, politik agama itu, identitas agama itu ya menghancurkan. Apakah ada juga politik identitas Kristen yang mengimbangi itu? Ini yang kita lihat sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan Amerika, memang mereka melakukan politik identitas. Sejak awal itu, jelas itu. Mereka sejak awal demokrasi di Amerika menggunakan politik identitas. Obama memang itu melakukan politik identitas. Tapi politik identitas mereka beda dengan politik identitas kita. Itu tadi jangan disamakan. Jadi politik identitas Amerika dengan politik identitas Indonesia itu jauh sekali beda. Jadi di sini dari makanya benang merahnya pisau bedahmu melihat politik identitas agama itu kamu. Karena yang 23 itu akhirnya pendekatan historis, sosiologis, fenomenologis yang terlihat bukan pendekatan agama. Seharusnya bagaimana Islam melihat politik identitas ini? Setuju atau tidak? Bagaimana Kristen melihat politik identitas agama? Setuju atau tidak? Lalu bagaimana pendapatmu? Tawaranmu ke dunia akademis bagaimana? Saya sebagai pendeta nggak cocok lagi. Baik politik identitas agama Kristen, baik politik identitas agama Islam, nggak cocok ini. Maunya apa? Ya, politik nasional. Nah, itu. Sehingga kami para pembaca ini kebingungan tadi. Tidak menemukan di mana. Oke lah, kami sudah siap menyelesaikan peristiwa. Ya, silakan. Yang saya pahami dan itu perkuliahan mengenai tinjauan teologi religion ketika melakukan pendekatan itu ada beberapa metode. Itu maka saya paparkan seperti ini, tinjauan religionum dengan pendekatan historis, tinjauan teologi religionum dengan pendekatan psikologis, tinjauan religionum dengan pendekatan sosio-antropologis. Itu yang saya pelajari selama ini. Jadi itu makanya di sini saya pembatasannya, maka saya lakukan pembatasannya, yaitu tinjauan religionum dengan pendekatan historis dengan melihat bagaimana agama dipakai, agama berperan, bagaimana agama dipergunakan dalam perjalanan pemilu. Salah satu hal yang
penting dalam pendekatan secara historis adalah pembatasan ruang lingkup. Jadi itu makanya saya batasi bagaimana agama dipergunakan, saya batasi pada pemilu yang terjadi pada masa reformasi, seperti itu Pak. Nah, jadi itu maka saya lakukan bagaimana agama dalam sejarah pemilu 1999 sampai 2019 berperan. Nah, terlebih politik identitas itu dipergunakan dari pemilu 99 sampai 2019. Jadi Ya, kami paham bahwa pendekatan itu ada historis, fenomenologis, sosiologis, tapi kau pakai mana? Kalau misalnya historis, berarti lihatlah sejarah agama Kristen menggunakan politik identitas, lihatlah agama Islam yang menggunakan politik identitas, itu saja bahas. Kalau misalnya sosiologi, lihatlah secara sosiologi bagaimana agama Kristen menggunakan sosiologi, bagaimana agama Islam menggunakan sosiologi, baik apa tidak. Ini kan definisi yang kau buat ini semua. Tidak membahas topik. Makanya saya bingung, kau mendekati dari sudut mana? Itu yang saya dari Pak. Jadi penekanannya itu dari pembatasan masalah metodologi itu pendekatan historis yang saya tekankan. Ya, itu secara historis mana orang Kristen di sini membahas tentang politik identitas agama? Seperti saya katakan tadi dari awal Pak, mungkin di situ ada. Nah itu makanya kalau sudah bab 3 itu pembahasan, bukan lebih definisi. Itu makanya kami bingung bagaimana melihat politik identitas itu dari sudut teologi, religion. Itu makanya tadi semua bertanya itu. Nah, tapi kami sudah selesai menguji, sekarang waktunya dan David dan Nabi meninggalkan ruangan, kami akan rapat untuk meninggalkan kasih dari pendidikan. Ya, silakan meninggalkan ruangan, kami akan rapat dengan pendidikan. Jadi untuk memilih semua bagaimana hasil pendidikan. Oke, mungkin sebelum berapat Pak, ada satu hal tadi yang di awal tadi tentang pertanyaan Pak Sipayung soal refleksi kajian biblisnya. Mungkin kau baca buku Julianus Mojau, dia bicara tentang gereja dan politik yang mengatakan bahwa Trinitatis itu juga adalah pemberdayaan politik dari Allah, inisiatif politik. Ya, masalah Trinitas itu nanti coba dikaji lebih mendalam. Jadi dari perspektif Kristiani kita sebut politik itu boleh, tetapi politik pemberdayaan, bukan empowering. Ya itu posisi gereja di sana, empowering, bukan terlibat praktisnya. Oke, itu aja dari banyak. Mungkin bagaimana dari diskusi semua saya tidak dengar, saya belum bisa diarahkan bagaimana saya dengar semua. Silakanlah. Sebentar kami berapat dulu ya. Mungkin 5 menit selesai. Biar belum makan. Minum pun setelah ini ya baru datang. Iya, benar ada minum lagi. Iya ya. Aku sudah juga. Oh, udah Pak. Ya, gimana ya? Kami sudah bicara tadi, adanya para penguji kesulitan sebenarnya melihat benang-benang seharusnya kan pendekatannya adalah teologi religion. Ya. Bagaimana pandangan Islam atau Kristen, Ya. agama. Tapi di bab 3 tidak ditemukan yang ada historis dan sosiologi, definisi. Itu kan pendekatan teologi religion bisa historis, bisa sosiologis, bisa fenomenologis. Ini salah satu. Lalu bagaimana politik identitas itu secara historis di Kristen, secara historis di Islam misalnya. Tapi menentukan hasil. Itu. Oke, jadi apa saran kalian tadi? Ya. Jadi gini, kita dua kan pembimbing. Ya. Kalau pembimbingan Di awal sudah sampaikan itu. Iya. Pembimbingan sudah saya sampaikan. Iya, itulah. Jadi dia sudah layak untuk diuji, berarti pembimbingan itu sudah selesai dan dari kita sudah nilai kan.
Sekarang penguji mau katakan apa? Silakan. Itu aja perasaan. Ya. Terus tadi sarannya agar fokus gitu. Ya, Terus apa katanya? dia mengatakan menjelaskan apa namanya pendekatan teologi dari historis, ada sosiologis, ada teknologis. Itu kan pendekatan, bukan pembahasan. Yang kita inginkan pembahasannya mana? Makanya Cara teologi. diperbaiki lah nanti. Kalau nggak ada perbaikannya nggak bisa. Kan gitu. Sesuai dengan catatan kan? Udah disimpan lagi. Oh, udah. Karena kalau kita tanda tangani juga malu juga kita. Aku kan udah beresin. Artinya begini, saya tunggu dulu, Mas. Gimana kesimpulannya? Udah. Oke, plus nilai kita kan ada. Udah, ya sudah. udah di rata-rata. Oh, berarti kan nggak ditolak kan? Oh ya, oke lah. Diskusi Perbaikan lah ya. Artinya kan nampak sekali bahwa belum begitu jelas ya kan. Sama aku tidak terlebih jadi maksud aku Ya, sebagai penting nilai ini. Sebagai penting nilai. Kalau segininya nilainya berarti sudah benar sudah. Nggak usah lagi terima. Iya. Ya. Berarti maksud saya juga tidak berharap tinggi. Memang kemampuannya seperti begitu dan cara bimbingannya juga memang. Ya, kau kan akan sendiri. Dia pelayan jemaat pula. Nah. Kita bawa Kita izinkan pula pelayan jemaat. Coba tadi fokus. Pasti tidak begini. Ya kan? Oke, Pak Muhammad bisa langsung bikin kabar beritanya lah. Ya, saya baca ya, Ya. Bapak Ibu penguji dan pendeta Semiring ya. Tapi sebelum ini ada Silakan. untuk perbaikan ada tadi yang saya sampaikan penulisan bahasa Inggris banyak yang kurang pas, artinya kurang karena di geopolitical ideologies N itu dan yang maksudnya, tapi yang tertulis N dia impact. Huruf N. Pokoknya apa yang kalian perbaikan. Ya, Anggo ya, tadi Bagaimana Pak? sekali. Nanti ya Pak ya. Ya. Berita acara Yudisium nomor 57 /DP/STT Parti Sabda 2023. Pelaksanaan ujian meja hijau atas nama John David sendiri. Pada hari Rabu tanggal 8 bulan Maret tahun 2023 telah dilaksanakan ujian meja hijau atas nama John David sendiri. Dosen pembaca, strip penguji yang terdiri dari nomor 1, saya sebut nama Bapak Ibu ya, Dr. Eric Johnson Barus, pembimbing 1, kedua Dr. Ramli Harahap, pembimbing 2, ketiga Dr. John Riahman Sipayung, penguji 1, keempat saya sendiri, penguji 2, kelima Dr. Rohni Pasu Sinaga, penguji 3. Sesuai yang dipaparkan Saudara John David sendiri di hadapan para pembaca dan semiring penguji dalam mempertahankan tesis tersebut dan juga mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan, maka para pembimbing penguji memutuskan 1. Menerima tesis tersebut dengan nilai rata-rata 89,81 dengan ketentuan perbaikan selama 30 hari. Kedua, nilai kelulusan tesis tersebut adalah B+. Yang ketiga, hasil perbaikan tesis ini akan dibaca ulang oleh saya sendiri. Karena itu surat dari kantor, mungkin pas dengan Pak Bobi tadi Rembu. Yang keempat, honor pembaca ulang akan dikenakan kepada mahasiswa sebesar 300.000 per bulan. Rupiah ya, Pak Pendeta. Dan apabila melewati bulan yang ditentukan, maka dikenakan tambahan biaya 500.000 per bulan. 5. Tesis yang sudah diperbaiki dan sudah dijilid book serta sudah mendapat pengesahan oleh pembaca dan pembimbing penguji diserahkan rangkap 3 ke kantor pasca sarjana, visa pemetan, dan soft file yang berisian tesis tersebut dengan nama file per item. Misalnya kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Daftar pustaka dan lain-lain. Yang keenam, demikian berita acara Yudisium ini disampaikan. Medan 8 Maret 2023, Direktur Pasca Sarjana, Dr. John Riahman Saragi.
Harian Oh, pencarian sponsor lagi. Ya. Udah itu begini ya Pak Pendeta, sebelum apa Pak? Apa jangan lupa jurnal dan harus tembus ke jurnal yang akan kita rujuk nanti kemana? Ya Pak Pendeta, kan masih ada di grup pasca kan? Masih. Iya, nanti kita arahkan jurnal kemana supaya bisa wisuda. Baik, terima kasih Bapak Ibu Penguji. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Wijaya sebagai tim pasca yang sudah hadir dan juga para penguji Bapak Ibu. Demikianlah sudah terlaksana ujian dari saudara David dan kiranya segera dilaksanakan sesuai dengan apa yang akan dibacakan. Berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin John David langsung boleh berdoa untuk kita. Sudah selesai. Terpuji dan termulia Engkau Allah Bapa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhusus proses ujian tesis yang dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkati Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing dan penguji. Biarlah Tuhan dalam setiap peran serta masukan, dalam setiap hal yang membangun dalam penulisan tesis ini, Tuhan berkati sehingga di kemudian hari pun Bapak dosen dan Ibu dosen tetap bisa memberikan panduan tuntunan kepada mahasiswa-mahasiswa sehingga menghasilkan mahasiswa tidak hanya berpengetahuan, tapi juga bisa menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa di dalam masyarakat, di jemaat, dengan pengetahuan yang dibekali oleh Bapak dan Ibu dosen. Memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera, sehingga Bapak dan Ibu dosen tetap mampu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya melalui tugas dan pelayanan di kampus STT Abdi Sabda ini. Terima kasih Tuhan atas proses ini sudah berjalan dengan baik, khusus kepada notulis yang sudah mendampingi penulis dan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan dan kekuatan khusus ketika dia juga mempersiapkan studinya di kampus Abdi Sabda ini. Secara khusus, penulis berdoa, Tuhan yang memampukan penulis untuk menindaklanjuti, memperbaiki penulisan tesis ini, sehingga Bapak penulisan tesis ini benar-benar menjadi kebanggaan bagi penulis secara pribadi, begitu juga bagi kampus STT Abdi Sabda ini. Terkhusus ini semua kemuliaan. Ini doa pengharapan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang berkati setiap rencana kehidupan yang kami sudah rencanakan untuk dilakukan di hari ini, sehingga bisa berjalan dengan baik, termulia nama Tuhan. Di atas segalanya, Engkau yang menghapuskan dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga kami tetap layak untuk meminta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Pak. Jadi dia Menguji kan? disebut MTH setelah probek gitu. Ya iyalah. Sekarang lah udah. Udah. Selamat lah ya. Ya. Iya. Supaya dia umumkan nanti. Saya salami Pak Ya. apa? Baik. Pak Sipayung. Nah. Karena salah ucap tadi nama.